apa yang akan dibuat oleh kalian sendiri. Nanti kita akan jelaskan bagaimana mata kuliah ini ke depan. Dan sebelum kita mulai, ya kita mau bilang kenapa penting untuk seminar epidemiologi ini dilakukan. Karena semua hasil dari apa yang telah orang dapatkan dari mata kuliah di semester awal, mulai dari teori-teori awal, mulai dari teknik-teknik bagaimana epidemiologi penyakit menular, tidak menular, epidemiologi klinis, kemudian epidemiologi khusus yang sudah kita pelajari, itu akan menghasilkan suatu karya. Nah, suatu karya itu yang disebut karya tulis ilmiah. Nanti orang akan belajar di mata kuliah yang lain. Nah, kenapa ini penting? Karena pekerjaan kita nanti ketika kita keluar, mau kita tidak menjadi epidemiolog sekalipun, mau jadi administrator kesehatan atau menjadi penyuluh kesehatan, penting untuk bisa melakukan seminar, melakukan seminasi, melaporkan apa yang sudah dibuat. Jadi kalau sekarang itu yang penting itu apa yang kita buat, kita catat. Apa yang kita catat, kita buat. Nah, dalam seminar epidemiologi kali ini adalah apa yang sudah kita buat, kegiatan-kegiatan epidemiologi yang sudah kita buat, itu akan kita seminarkan. Kalau justru sekarang itu paling penting, karena ketika kita mendapatkan hasil penelitian epidemiologi, kita bisa melihat orang-orang memberikan laporan kepada pers itu atau yang mereka buat untuk di broadcast. Nah, itu semua dalam bentuk tulisan. Ada juga yang dalam bentuk seminar. Nah, saking pentingnya, maka ini dibuat satu mata kuliah. Nah, karena ini seminar epidemiologi, tentu saja kita hanya mempersempit seminar yang akan kita lakukan saat ini, yaitu seminar epidemiologi. Kita tidak akan menyinggung soal promosi kesehatan. Kalau memang ada orang-orang yang ingin mengangkat judul mengenai promosi kesehatan, atau bisa juga sih sebenarnya, tapi kan sudah terlalu banyak orang mengangkat ide mengenai satu sisi yang ditonjolkan, yaitu perilaku saja, pengetahuan, sikap, dan tindakan. Sedang teori Kesmas itu kesehatan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat itu dipengaruhi oleh 4 bagian. Salah satunya memang perilaku, tapi tidak sebesar pengaruh lingkungan, tidak sebesar pelayanan kesehatan dan keturunan. Itu juga harus dibahas dengan porsi yang sama di dalam epidemiologi. Dan di tes epidemiologi ada host, agent, environment. Kita tidak hanya bahas soal agent saja, kita tidak hanya bahas soal environment saja, atau malah hanya host saja. Kita mau supaya seimbang di sini. Jadi kalau nanti diharapkan kita akan menseminarkan di mata kuliah ini apa yang ingin kita teliti, apa yang membuat kita tertarik dan kemudian kita ingin teliti. Itu hasil akhir dari mata kuliah ini. Bagaimana kontrak mata kuliah ini? Kontrak kuliahan kan artinya kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama antara kalian yang sudah membayar untuk sekolah di sini dengan saya yang akan memberikan sebenarnya kan bisa dapat dari mana saja ya, tapi saya akan memfasilitasi selama semester ini untuk mata kuliah ini. Nah, kalau di luar bisa saja belajar banyak. Sekarang media pembelajaran sudah banyak. Kalian bisa dapat lebih banyak di luar sana daripada apa yang saya berikan. Tetapi untuk memperoleh nilai, ya kalian tidak bisa dapat di luar sana, harus di kelas ini. Jadi untuk pertemuan sepanjang 1 semester ini kita membutuhkan kontrak perkuliahan. Nah,
Ini rencana pembelajaran semester. Mata kuliahnya seminar epidemiologi, penanggung jawabnya sebenarnya Dr. Nanti di jadwal, tapi beliau memberikan kesempatan kepada saya untuk memegang mata kuliah ini sesuai kompetensi, dan juga ada Benar Ilham yang akan bersama-sama dengan saya membawakan mata kuliah ini, termasuk menilai hasil dari seminar yang akan dibawakan oleh adik-adik semester 7 calon SKM. Nah, mata kuliah seminar epidemiologi ini diharapkan dapat membekali pengetahuan mengenai jenis seminar, unsur penting apa dalam karya ilmiah yang akan diseminarkan, serta kemampuan melakukan presentasi karya ilmiah. Ingat, berarti ada karya ilmiah yang akan dibuat terlebih dahulu, kemudian akan diseminarkan, minta maaf ya, ini jaringan wifi tidak terlalu bagus. Oke, rencana pembelajaran semester ini jadi harus ada karya ilmiah yang akan kita buat. Nah, kemudian itu akan kita seminarkan, itu yang akan dinilai. Nah, harapannya nanti ketika kita tidak bisa membuat, kita bisa mengaplikasikan ini di dalam satu forum ilmiah. Forum ilmiah itu bukan cuma seminar-seminar ilmiah yang orang lihat-lihat di orang publish, bukan cuma di webinar, tapi dalam pertemuan-pertemuan resmi, terutama waktu kita menyampaikan laporan. Ya, ini capaian lulusan. Nanti diharapkan ketika selesai dari sini, selesai dari IKM itu, sudah mendapatkan mata kuliah ini, tolong mampu menerapkan pemikiran logis. Logis artinya ya masuk di akal. Kemudian kita punya pemikiran yang kritis terhadap sesuatu yang terjadi. Dan pemikiran kita sistematis, tidak hanya pemikiran kalau pemikiran kritis itu kan pemikiran yang sensitif terhadap kejadian yang ada saat ini, dan kita mengkritisi kejadian yang ada saat ini, memberikan masukan supaya terjadi sesuatu yang baik. Sistematis berarti runut. Jadi dari A ke Z kita ada langkah-langkahnya, dan inovatif, ada sesuatu yang baru. Diharapkan dari kalian semua ketika lulus dari IKM ini. Nah, dari mata kuliah ini juga diharapkan bisa menunjukkan kinerja mandiri, kerja yang bermutu dan terukur. Nah, kalau ini sebenarnya dekat sekali dengan kalau di semester 1 ya masih diajari tentang karakter. Kalau sudah semester 7 kita sudah punya karakter sebenarnya. Apalagi sekarang waktu pembelajaran sudah mau 4 semester ini kita online. Harusnya kemandirian kita itu sudah bisa terukur. Kita sekarang sudah punya LMS. Harusnya mutu kita itu sudah bagus. Dan ukuran-ukuran kinerja yang diterapkan oleh universitas itu harusnya sudah mampu mengukur kompetensi kita. Nah, ketika lulus dari sini juga diharapkan bisa menjelaskan secara benar
apa tujuan, manfaat, dan lingkup seminar epidemiologi ini. Kita juga bisa menjelaskan jenis dan karakteristik seminar, kemudian memahami dan membuat pendahuluan, tujuan pustaka, serta metode penelitian atau metode cara-cara yang kita gunakan untuk menggali atau membuktikan sesuatu. Kita juga diharapkan bisa merencanakan dan membuat seminar. Ini pentingnya mata kuliah ini. Seminar itu ada di mana-mana. Dan kalau kita tidak tahu bagaimana membuatnya, dari sekarang ya kita nanti akan belajar nanti. Orang lain akan diberikan kepercayaan lebih karena mereka duluan tahu. Kalau kita nanti belajar waktu kita sudah bekerja. Ini kesempatan yang baik untuk mempertajam skill, merencanakan dan membuat seminar. Dan diharapkan di dunia kerja itu bisa diaplikasikan. Oke, mata kuliah ini diharapkan mahasiswa itu mampu untuk menjelaskan deskripsi dan kompetensi seminar epidemiologi ini. Jadi capaian ini yang akan saya evaluasi nanti di akhir semester. Kemudian bisa menyebutkan materi dan manfaat. Bisa menjelaskan deskripsi dan kompetensi. Nah, ini menjelaskan jenis dan karakteristik seminar. Menjelaskan unsur penting suatu pendahuluan. Menjelaskan dan membuat sumber dan cara penulisan tinjauan pustaka. Kemudian menjelaskan unsur penting metode penelitian. Membuat menjadi satu naskah. Bagaimana melakukan persiapan seminar, bagaimana menyajikan karya tulis yang sudah dibuat itu, dan membuat catatan perbaikan sesudah seminar. Nah, ini mata kuliah sangat berkaitan dengan penulisan ilmiah. Jadi, sebagian besar tugas, karena saya juga yang penanggung jawab mata kuliah itu, akan dibuat satu saja. Jadi, dimasukkan untuk 2 mata kuliah. Supaya kita lebih efektif dan efisien. Dan diharapkan ketika 2 mata kuliah ini selesai, kita sudah punya minimal proposal yang akan kita pakai. Jadi bukan lagi ketika kita mengontrak skripsi, kita baru memulai dari awal. Itu membuang-buang waktu Anda. Kalau sudah dipikirkan dari sekarang, makanya ada waktu saya berikan 1 bulan, 4 pertemuan dari sekarang, untuk mempersiapkan kira-kira tema apa yang akan kita angkat dalam penelitian. Supaya kita jalannya 1 kali. Karena memang tujuannya itu, kita membuat 1 karya tulis ilmiah, kita bisa menyampaikan bagaimana caranya. Jangan seperti yang dilakukan oleh kakak-kakak kalian. Karena mereka membuat hal yang lain di penelitian ilmiah, lain yang diseminarkan, kemudian proposalnya juga lain. Itu membuang-buang sumber daya kalian. Lebih baik kalau 1 kali saja. Nah, ini evaluasi. Karena ini berkaitan dengan seminar, jadi kehadiran menjadi penting. Kalau soal teorinya, ya kalian bisa dapat di mana saja. Tapi soal kehadiran seminarnya, kalian harus hadir. Jadi ada nilai kehadirannya. Tugas mandiri ini ya berkaitan dengan UTS dan UAS. Jadi tugas mandiri dimulai dari sekarang, ketika tahapan-tahapan yang akan diajarkan, bagaimana membuat satu pendahuluan, bagaimana membuat tinjauan pustaka, kita akan berjalan seiring dengan itu. Jadi tugas mandirinya mungkin di awal ketika diterangkan mengenai pendahuluan, kita akan ada diskusi, kemudian ada tugas mandiri. Tugas mandiri ini ya sudah merupakan tahap awal dari UTS dan UAS. Jadi pendahuluan dibuat,
Jadi kita mungkin akan mulai 4 minggu ke depan. Kemudian sudah itu bab 2. Kita akan buat tinjauan pustaka. Bagaimana membuat tinjauan pustaka. Kemudian kita akan membuat bagaimana metodologi. Diharapkan ketika ujian tengah semester, kita membuat rekaman video, karena sulit ya untuk berapa orang ini. 85 partisipan, sedangkan hanya ada 3 dosen dan kami punya beban kerja yang banyak juga untuk menilai. Jadi diharapkan nanti membuat presentasi dan tengah semesternya ya. Jadi membuat presentasi mengenai video presentasi mengenai apa yang sudah dikerjakan dari bab 1 sampai bab 3. Jadi itu akan 15 menit dan nanti itu akan dinilai oleh kelompok dan akan menjadi nilai kelompok. Jadi akan dibagi kelompok, terutama yang seminat, supaya membuat kalian gampang. Jadi ketika pekan keempat itu, saya akan melihat topik-topik apa yang akan kalian buat, kemudian itu yang akan dibuat bab 1, bab 2, bab 3, kemudian dipresentasikan dalam video. Ketika video itu sudah ada, dipresentasikan dalam kelompok, dan kelompok akan memberikan masukan sanggahan terhadap presentasi tersebut. Nah, sanggahan itu juga akan dibuat dalam video rekaman seperti ini. Nah, itu yang akan dinilai. Bagaimana keaktifan, bagaimana, nanti saya jelaskan selanjutnya. Dan untuk akhir semester, kita akan membuat video juga. Video mengenai presentasi perbaikan dari naskah proposal. Kita akan dibuat sebaik mungkin, karena saya akan share ke media sosial, karena ini akan mempengaruhi pemeringkatan universitas kita. Nah, ini referensi yang akan banyak kita gunakan, tapi bisa menggunakan buku metode penelitian, metode penulisan, atau buku-buku tentang seminar yang pastinya kalian tidak akan cari, walaupun saya tulis panjang-panjang dan banyak. Jadi, cari saja di Google buku-bukunya, Google Book, walaupun tidak semua bisa terbaca, tapi hal-hal pokok bisa dibaca di Google Book. Harusnya kalau beli bisa baca semua. Nah, ini konsep dasar seminar epidemiologi. Apa sih itu seminar epidemiologi? Dalam bahasa Inggris, seminar is a conference of other meeting for discussion or training. Jadi, konferensi, pertemuan, atau rapat yang lain yang melakukan diskusi atau pelatihan bersama. Nah, ini similarnya ada discussion, symposium, meeting, conference, congress, convention, forum, convocation, colloquy, summit, synod, conclave, consultation. Jadi diambil dari bahasa Latin seminasi. Itu artinya pembibitan. Bibit. Jadi diharapkan dalam seminar ini muncul ide-ide kebijaksanaan sehingga melahirkan suatu gagasan yang bisa dipakai untuk kemaslahatan banyak orang. Jadi muncul tempat di mana muncul ide-ide kebijaksanaan, benih-benih kebijaksanaan yang kemudian akan tumbuh dan berkembang. Kalau dalam
BBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Seminar itu bersinar-sinar. Nah, atau juga pertemuan atau persidangan untuk membahas satu masalah di bawah kendali seorang ahli, baik dia guru besar, pakar, dan sebagainya. Jadi kalau hanya diisi oleh orang-orang yang masih belajar, itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah seminar. Harus ada yang orang yang ahli yang duduk di situ yang bisa meluruskan. Jadi menurut Rina Yanti, seminar itu adalah pertemuan berkala yang diadakan oleh seseorang yang sedang melaksanakan tugasnya. Ini tujuannya. Tujuan dari seminar itu menyampaikan pengetahuan, informasi, atau gagasan dari ahli pada peserta berkaitan dengan topik atau tema yang ditentukan. Fungsinya ini sebagai sarana untuk menyampaikan pengetahuan, informasi tadi, atau gagasan dari ahli pada peserta berkaitan dengan topik atau tema yang telah ditentukan. Nah, inilah fungsi seminar. Jadi, kalau kita masih sulit membedakan antara seminar proposal, seminar hasil dengan ujian hasil, ujian proposal. Tidak ada di Unima dan di banyak tempat, tidak ada istilah ujian proposal. Itu sudah lama sekali. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah proposal, kita tidak diuji. Harusnya, mengapa ada pembimbingan sebelum melakukan seminar proposal, supaya kita menjadi ahli. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan seminar proposal, kita ahlinya. Yang bertanya itu karena dia tidak tahu. Jadi orang-orang yang bertanya itu harusnya mereka yang tidak tahu. Kalau sudah tahu, berarti kan itu mengetes. Makanya penting bagi kita semua untuk melakukan persiapan sebelum melakukan seminar. Misalnya, kalau kita mau angkat tentang demam berdarah, kuasailah tentang demam berdarah, makanya ada tinjauan pustaka. Jangan tidak menguasai, dibuatkan oleh orang lain, dan kita berusaha untuk menseminarkan. Bukan ahli. Kalau kamu membuat seminar tentang COVID, ya setidaknya Benar. Ada. Jadi kalau siapa yang pernah ikuti seminar? Ada yang pernah ikuti seminar kakak kelas? Nah, seminar kan itu seharusnya ada waktu tertentu untuk menyampaikan. Mereka bukan diuji. Jadi sebenarnya kalau seminar dilakukan secara bersamaan banyak orang dan hanya presentasi 5 menit, itu sebenarnya bukan seminar. Itu ujian. Kalau mau seminar, harusnya diberikan kesempatan. Seorang ahli yang sudah menyusun proposalnya, dia ingin supaya diterima, menyampaikan keahlian yang sudah itu, caranya
orang pun yang hadir itu hanya akan bertanya hal yang tidak jelas. Tapi kalau kelihatan saja tidak meyakinkan, tidak tahu apa yang dia tulis, tidak tahu apa yang dia sampaikan, itu berarti bukan ahli. Makanya orang mulai bertanya, sebenarnya kamu menguasai ini atau tidak? Karena saya sudah mengatakan ini ke angkatan kalian, dan saya diizinkan untuk menguji atau menjadi pembahas atau pakar di SK itu, saya akan memberikan penilaian sesuai dengan apa yang saya lihat. Mungkin bisa lulus, bisa dilanjutkan, tapi saya akan memberikan poin yang rendah karena saya sudah pernah menyampaikan ini. Kalau tidak pernah bilang, ya kita tidak ada beban untuk kasih nilai tinggi. Tapi kalau kita bilang, ya mohon maaf, saya akan menilai Anda sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Ciri-ciri dari seminar ini merupakan satu forum ilmiah. Ada interaksi dua arah di dalamnya. Peserta bisa bertanya, bisa berkomentar, kemudian bisa berkomentar dan memberikan tanggapannya mengenai apa yang sudah disampaikan. Saya katakan tadi, mengambil contoh yang paling sering dilakukan yaitu seminar proposal. Jadi ada yang bertanya, ada yang berkomentar, memberikan tanggapan, dan itu harus diterima. Kalau memang sesuai, dan dibantah kalau tidak sesuai. Jadi jangan takut untuk membantah. Tidak semua orang yang duduk di situ memahami duduk persoalan yang Anda sampaikan. Kan Anda ahlinya. Kalau semua juga diterima, berarti Anda bukan ahlinya. Kalau semua ditolak, juga Anda berarti tidak mau hasil Anda itu menjadi lebih sempurna. Makanya ada kebijaksanaan dalam proses seminar ini. Materi yang disampaikan harus mengacu pada makalah atau tulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh orang yang membawa materi. Jadi kalau tidak siap membawa makalahnya, ya disitulah kesempatan orang untuk menguliti keahlian Anda. Nah, permasalahan yang dibahas di dalam forum itu harus bersifat ilmiah dan aktual. Artinya seksi, banyak dibicarakan sekarang ini. Banyak orang yang mau dan penasaran terhadap materi tersebut, terhadap masalah tersebut. Kalau sekarang ya COVID. Coba lihat aktualitas. Sebenarnya seminar-seminar yang ada sekarang, misalnya seminar pendidikan, biasa saja. Dari dulu sudah ada seminar pendidikan. Tapi untuk membuat lebih aktual, maka ditulislah pendidikan sekolah menengah atas masa pandemi COVID-19. Nah, itu aktual. Sedangkan kalau pendidikan masalah sekolah menengah atas itu dari dulu sudah sering, sudah tidak aktual lagi, sudah banyak. Tapi karena ada COVID-19 ya dibuat jadi aktual. Bagaimana pelayanan kesehatan? Seminar pelayanan kesehatan sudah dari dulu, bahkan sudah banyak diterapkan. Tapi ketika COVID muncul saat ini, diangkat lagi jadi aktual. Bagaimana pelayanan kesehatan di era pandemi COVID-19 jadi aktual lagi. Nah, ada pihak-pihak yang dilebatkan dalam seminar ini, yaitu orang yang memberikan materi. Kemudian ada peserta yang mendengarkannya. Ada orang yang menjadi penengah, moderator. Dan ada ahli yang dihadirkan di situ.
ada narasumber. Bisa saja orang narasumber itu adalah ahlinya. Supaya yang dibahas itu tidak keluar dari frame, dari tema, dari definisi yang telah ditentukan. Jadi jenisnya ada seminar akademik, seperti proposal penelitian, hasil penelitian, kemudian ada seminar-seminar umum, seperti seminar kesehatan, seminar parenting, seminar pengelolaan keuangan. Nah, itu seminar-seminar umum yang biasanya dihadiri oleh masyarakat umum. Kalau akademik, itu biasanya dihadiri oleh orang-orang yang berada dalam satu rumpun keilmuan atau hal yang sementara dibahas. Nah, kalau caranya ya bisa daring, bisa luring. Kalau dulu ya luring semua. Kalau sekarang ya daring. Kalau dia menggunakan jaringan, ya disebut webinar. Kalau dia cuma seperti ini, ya daring biasa saja. Tidak melibatkan jaringan yang lain. Oke, sekedar mengingatkan bahwa yang seperti saya sampaikan tadi, ini seminar epidemiologi. Jadi yang kita pelajari yaitu epidemiologi, frekuensi, distribusi, determinan, biasnya, host, agent, environment. Jangan cuma satu dibahas. Selama ini kita hanya menitik beratkan di satu, perilaku saja. Sedangkan aspek yang lain yang mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi perjalanan penyakit, frekuensi, distribusi dan determinan, itu juga ada yang lain. Ada environment, ada keturunan, ada pelayanan kesehatan. Ini penting untuk membuat satu kesimpulan yang objektif. Nah, jadi kesimpulannya, mata kuliah sains epidemiologi ini merupakan mata kuliah mengenai pertemuan ilmiah untuk membahas masalah epidemiologi, di mana di situ terjadi transfer pengetahuan, ada informasi yang disampaikan, atau gagasan di bawah pengawasan ahli. Jadi, saya harapkan nanti kita bisa melakukan seminar, dan untuk hal-hal yang belum dipahami bisa ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Silakan memanfaatkan itu. Kalau yang malu suaranya keluar, silakan memanfaatkan kolom chat. Untuk absensi saya ambil report dari Zoom ya. Dan untuk materi nanti saya post di LMS. Untuk semester ini sepertinya belum diposting di LMS. Jadi nanti dapatnya sudah tanggal 14. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya dan malu atau mungkin lagi mandi sekarang, terus tiba-tiba teringat apa yang ingin ditanyakan karena monitor di biar. Jadi bisa chat ke kelas yang saya ini Debbie. Jadi chat ke Debbie. Nanti Debbie akan kumpul pertanyaannya ke saya supaya tidak terlalu banyak. Kita jelaskan ke satu orang, jelaskan lagi hal yang sama ke orang yang lain. Lebih baik kumpul ke ketua kelas, pertanyaan-pertanyaan apa, dan kemudian orang akan membahasnya.
Oke? Sudah, saya akhiri untuk seminar epidemiologi. Kita akan lanjut ke namanya ini. Baik. Penelitian ilmiah. Oke. Ini pertemuan pertama ya. Penulisan ilmiah. Garis besarnya sebenarnya sama dengan yang tadi. Tidak harus saya sampaikan karena ini adalah tujuan kenapa kita belajar mengenai penulisan ilmiah. Sudah saya sampaikan di mata kuliah sebelumnya bahwa pekerjaan kita sebagai ahli kesehatan masyarakat, mau jadi epidemiolog atau apapun itu lekat dengan penulisan ilmiah. Apa yang kita buat, itu kita sampaikan, kita seminasikan, dan itu pasti harus melalui tulisan. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana menulis ilmiah yang baik. Nah, tulisan ilmiah yang paling dekat yang akan Anda buat yaitu skripsi. Jadi ada tahapan-tahapan dalam skripsi itu yang perlu kita lalui sehingga dia menjadi sebuah penulisan ilmiah. Saya mau sampaikan di sini bahwa yang paling penting dari penulisan ilmiah yaitu penulisan yang apa? Yang baik, yang indah, yang mempesona tidak. Penulisan ilmiah yang baik adalah penulisan yang selesai. Percuma kalau kita punya ide brilian yang besar, tapi kemudian tidak selesai. Nah, yang paling penting dari penulisan ilmiah yaitu penulisannya selesai. Kalian dituntut untuk menjadi seorang penulis profesional. Tidak dituntut untuk menjadi seorang penulis pertama, first author, yang mempublikasikan di jurnal internasional mengenai suatu kebaruan. Tidak perlu. Di sini kita masih belajar. Kalau salah wajar. Tapi kalau berbohong, itu tidak boleh. Saya mengerti kalau sudah semester 7 memang sudah sulit. Tidak semua orang memang bisa membuat satu tulisan yang tebal skripsi. Yang isinya kalian tidak pahami. Dan setelah itu tidak dibaca-baca lagi. Tapi yang paling penting buat saya, kalian bisa melakukan penulisan. Menulis sesuatu. Menulis ya, bukan mengkopi sesuatu. Penulisan ilmiah berarti ada yang kita tulis. Jadi saya mengharapkan dalam penulisan ilmiah ini setidak-tidaknya ada hal yang kita tulis. Ya, mau apa kita buat keluar dari apa pemikiran kita. Kelemahan kita, terutama orang-orang di kebudayaan yang mengutamakan vokal, ya, kalau
di kelas ini kan dari berbagai macam suku. Kalau suku-suku yang tidak ada tulisan lokalnya, seperti kita ini, kita hanya mengandalkan apa yang diucapkan. Jadi seperti warisan. Kalau saya memberikan kamu warisan sebuah tanah, dan itu akan dipegang. Kemudian ada juga tukar-menukar. Saya tukar tanah kamu dengan tanah yang ada di sebelah sana, atau dengan barang. Nah, hanya dengan bersalaman itu sudah sah. Tapi sekarang ini yang dibutuhkan adalah hitam di atas putih, apa yang tertulis. Nah, kebudayaan-kebudayaan yang memiliki tulisan, mereka lah yang akan menjadi penguasa. Karena mereka, semua yang mereka lakukan tercatat dan dijadikan sumber sejarah. Nah, saya memahami kalau yang ada di kebudayaan yang lebih mengedepankan vokal, lebih pada penuturan, budaya penutur, bukan penulis, itu sulit sekali menulis. Susah. Cuma kelebihannya ya jago nyanyi, jago bicara. Nah, menulis sesuatu itu susah. Sesusah-susahnya itu kita sudah di zaman modern yang menuntut bahwa kita harus melakukan penulisan. Walaupun banyak orang yang mencari gampang dengan mengcopy, tapi ada etik yang akan kita pelajari di sini, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dalam penulisan ilmiah. Itu pengantar. Tapi rencana pembelajaran semester ini, mata kuliah namanya penulisan ilmiah. Saya penanggung jawabnya. Kemudian yang akan bersama-sama dengan saya, Ilham dan Icat. Jadi kenapa mereka berdua ada di sini bersama-sama dengan saya? Karena setidaknya pernah membuat tulisan ilmiah, pernah membuat skripsi, pernah membuat tesis, pernah membuat disertasi, pernah membuat jurnal, nasional, internasional. Setidaknya punya pengalaman untuk diceritakan kepada teman-teman. Kemudian sekarang masih melakukan. Nah, sehingga diharapkan saya dan teman-teman ini bisa mentransfer apa yang sudah kami lakukan dari teori yang kami pakai. Juga kenapa itu dimasukkan ke sini, karena nanti apa yang akan kita buat itu akan berujung pada satu jurnal. Nah, terikat tidak mau kerja 2 kali. Karena pengalamannya memang orang kerja 2 kali di jurnal. Kebanyakan orang tidak bisa menulis jurnal. Yang dia lakukan adalah mereduksi apa yang diskripsi, kemudian dia summary, dia bikin cuma disingkat saja, sehingga ada hal-hal yang esensi yang terbuang. Nah, diharapkan dalam penulisan ilmiah ini kita sudah bisa menulis ulang secara singkat. Kita tulis di skripsi. Hingga hasil publikasi yang kita berikan itu, diseminasi tulisan itu menjadi lebih baik kualitasnya. Mata kuliah ini mempelajari cara bagaimana kita menarik informasi dari bacaan dan memproduksi kembali berupa ringkasan, abstrak,
sintesis, serta menyusun informasi di dalam sebuah makalah atau jurnal ilmiah, dan menyusun, mengembangkan, serta menyajikan apa yang ada di pikiran kita secara tertulis, mau dia berbasis data primer, data sekunder, studi literatur, harus memenuhi kaidah penyusunan karya ilmiah atau manuskrip yang berlaku. Nah, capaian pembelajaran lulusan secara garis besar saja, karena ada banyak yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita bisa setelah lulus dari sini punya pemikiran yang logis, kritis, sistematis, inovatif, mandiri, apa yang kita kerjakan itu bermutu dan terukur, kita bisa merencanakan dan menyusun karya ilmiah, melakukan penelusuran kepustakaan yang Anda lihat lemah sekali, mulai dari bagaimana kalian melakukan citasi. Banyak orang tidak pernah melakukan citasi karena semua tugasnya bersumber dari tugas orang lain yang dipost di internet. Bahkan dia copy paste, semua di paste tanpa ada editing. Nah, kalau kita selalu menggunakan jalan pintas di semester lalu, akan sangat menyulitkan kita di semester 7 dan kemudian dalam penyusunan skripsi. Karena kita tidak punya skill itu. Harusnya dari semester awal disuruh buat tugas seperti ini, ya lakukanlah. Orang yang punya skill itu pasti cepat selesai. Karena dia bisa menulis sendiri. Dia bisa mereproduksi, menceritakan kembali secara ilmiah apa yang dia baca. Itulah citasi. Di sini juga diharapkan kita bisa tahu bagaimana menelusuri pustaka, bagaimana mencari kepustakaan dari buku, dari jurnal. Sekarang semua sudah tersedia di internet. Kalau dulu harus datang ke perpustakaan, harus pergi beli buku di toko buku. Tapi sekarang kan sudah banyak di internet. Bahkan baru-baru, nggak harus pakai referensi dari 30 tahun lalu, 20 tahun lalu, 10 tahun lalu. Kemarin saja jurnal yang baru diterbit sudah bisa pakai hari ini. Bahkan hari ini kalau ada terbit kita juga bisa pakai. Nanti di sini harapan kita bisa melakukan menerapkan etika, ini yang penting. Etika dalam penulisan ilmiah. Kita menulis harusnya keluar dari bukan apa yang sudah disampaikan oleh orang lain, itu mencuri namanya. Itu plagiarisme. Hasil karya orang lain, hasil pemikiran orang lain, terus kita tulis. Tidak ada yang baru di dunia ini. Apa yang ada, pasti akan ada lagi. Walaupun itu terbersit dalam pikiran kita, kalau sudah ada orang yang lebih dulu menyampaikan, berarti kita harus menghargai itu. Makanya kita harus menuliskan citasi, menuliskan kutipan. Dan diharapkan juga bisa membuat kerangka penulisan ilmiah. Kalau lulus dari sini, setidaknya kita menguasai ejaan dan kalimat efektif. Tidak berputar-putar, tapi maksudnya itu. Ejaan, untuk bisa mengetahui ejaan. Apotik. Bagaimana mengejanya? Bagaimana mengeja frekuensi yang benar. Itu penting, karena sarjana kalau tidak bisa membedakan hal itu, ya sudah pasti tidak pernah membaca dan menulis. Sumber inspirasi lain dari apa yang kita lihat terjadi, yaitu dari bacaan. Semakin banyak kita membaca, berarti semakin luas juga wawasan kita. Semakin kita tidak bisa dihalangi dengan pertanyaan-pertanyaannya.
di kulit saja sebenarnya. Nah, nanti secara teknis, diharapkan kita bisa melakukan citasi. Apa dengar? Kita bisa melakukan citasi bukan secara manual, tapi secara otomatis. Bagaimana mencari sistem rujukan dan menaruhnya. Kenapa walaupun kenapa dosen selalu mengetahui kalau kalian itu copy paste? Karena yang ditulis di depan tidak ada di belakang, yang ditulis di belakang tidak ada di depan. Itu ketahuan sekali. Dan untuk memudahkan supaya kita tidak bolak-balik atas bawah, perlu juga mengetahui bagaimana membuat daftar pustaka, kutipan atau citasi itu secara otomatis. Tutorialnya sudah ada di YouTube banyak. Tapi tergantung dari kalian mau atau tidak. Kalau saya akan mengharuskan bimbingan saya dan yang saya uji itu menggunakan sistem rujukan. Nah, di tempat lain itu sudah lama, tapi kalau di kita masih manual. Nah, harapkan kalau kita sudah lulus kita bisa mengaplikasikan bagaimana menulis ilmiah di tempat macam-macam. Tidak ada lagi alasan tolong buat laporan mengenai penyelidikan epidemiologi demam berdarah. Saya tidak tahu. Sangat memalukan. Memalukan diri Anda. Karena itu salah satu kompetensi kita lulus dari sini. Kita harap ketika lulus dari mata kuliah ini berakhir, kita bisa menguasai apa yang sudah disampaikan dalam RPS. Nah, bagaimana konsep penulisan, sistematika, dan ilmiah, bagaimana ciri-ciri karya ilmiah dan yang bukan, kemudian menjelaskan perencanaan penulisan ilmiah. Ini bisa dibaca atau terlalu kecil? Yang ini bisa dibaca atau terlalu kecil? Bisa ya? Bisa ya? Kita bisa menguraikan etika penulisan karya ilmiah, kemudian membuat kerangka penulisan, dan memahami artikel. Ini yang penting. Banyak lulusan yang mengaku epidemiologi, kemudian mengurus STR sebagai epidemiolog, tapi tidak punya kemampuan dasar ini. Kemampuan dasar memahami artikel ilmiah, sehingga apa yang dia sampaikan itu hanya berupa opini pribadi, bukan berdasarkan hasil penelitian atau artikel ilmiah. Seorang epidemiolog harus mampu berargumen berdasarkan telaah artikel ilmiah. Jadi kalau orang bilang begini, vaksinasi itu menurut laporan sudah menyebabkan kematian di beberapa negara vaksinasi COVID-19. Bagaimana kita membantahnya? Oh tidak benar. Sumbernya dari mana? Kalau mau jadi epidemiolog, kita harus memahami artikel. Oh, kita udah ambil ini di artikel ini. Di situ disampaikan laporannya ada 23 orang meninggal ketika selesai diberikan vaksin yang jenisnya mRNA. Karena jadi bentalan darah, bekuan darah, kemudian mereka meninggal. Bagaimana kita membantah itu? Kita bisa melihat, oh itu laporan kasus, belum terbukti secara statistik. Kita bisa melihat kelemahan dari artikel ilmiah tersebut. Di mana dia dilakukan,
kapan dilakukan, tahapannya berapa, perbandingannya berapa, betulkah ini dilakukan, itu bisa dibaca dalam tulisan. Ketika kita bisa membaca ini, kita bisa menulis sesuatu dari situ. Ini menggunakan ejaan, hemat efektif dalam proses ilmiah. Sekarang itu gampang sekali. Membetulkan ejaan, memberikan kalimat yang efektif. Itu sudah ada terusnya. Di Word saja itu ada memperbaiki ejaan. Kalau ada yang salah, itu bisa garis merah. Dan sudah ada rekomendasi ini akan diganti dengan kalimat apa. Jadi sebenarnya kesalahan penulisan itu sudah minim sekali. Kalian sudah semester 7. Harusnya penguasaan terhadap Microsoft Word itu sudah di atas rata-rata. Saya tidak menilai sama lagi dengan semester 3. Mungkin dia baru 1 tahun keluar dari SMA-nya di mana, dan dia bahkan belum pernah melihat bagaimana bentuk Microsoft Word itu. Generasi kalian itu dari SD sudah tahu komputer. Saya ini nanti SMA. Itu pun nggak ada di mata pelajaran. Belajar sendiri. Sekarang kalian dimudahkan. Harusnya bisa mengetahui fitur-fitur di dalam Microsoft Word itu yang bisa membantu penulisan ilmiah. Namun saya akan memberikan pengantar bagaimana supaya kita bisa efektif dan kita bisa menggunakan Microsoft Word ini untuk mempermudah kita. Setidaknya kalau saya tidak punya waktu, saya akan memberikan link tutorialnya. Sehingga tidak ada alasan lagi, banyak sekali salah penulisan. Nah, ini juga kita aplikasi sistem rujukan dan daftar pustaka. Juga mengelola referensi yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Sudah bisa lihat-lihat EndNote dan Mendeley. Masih banyak ini. Kriteria penilaiannya ada kualitas makalah, dan isi dan kelengkapan referensi, kualitas penggunaan bahasa, kualitas presentasi oral, kemampuan komunikasi dan menjawab pertanyaan, kerjasama, etika, dan kejujuran. Nah, ini akan dilakukan juga terhadap mata kuliah seminar. Makanya saya bilang tadi, ini mata kuliah yang berikatan. Satu kali saja supaya tumpang tindih. Kalian juga satu kali, kita bisa selesai cepat. Yang saya bingung di sini adalah skripsi kalian itu tidak sama di tempat lain. Kalau di tempat lain sekarang ya, skripsi itu kontrak mata kuliah. Waktunya itu 4-6 bulan. Sudah harus input nilai. Jadi proses dari penyusunan, pembimbingan, kemudian seminar proposal, seminar hasil, itu sudah selesai dalam 6 bulan. Nilainya sudah keluar, nilai kontrak skripsi. Kalau ujian akhir itu sebenarnya kan tidak masuk dalam mata kuliah skripsi. Mata kuliah skripsi kalau di tempat lain Anda tidak sampai seminar hasil pada akhir perkuliahan, Anda harus kontrak lagi, mulai lagi dari awal. Sudah sekolah yang di situ.
Oke, karya ilmiah. Oke, karya ilmiah. Pengantar. Manuskrip. Karena tujuan kita membuat manuskrip, Tujuan kita jadi manuskrip itu apa? Manuskrip itu sebuah buku, sebuah dokumen, bahkan ringan dari tulisan musik, tulisan tangan, baik dia di ketik, tapi bukan di, kalau bahasa Indonesia sih bilang gitu. Pokoknya sesuatu yang dibuat ilmiah maupun dokumen itu disebut manuskrip. Tapi dalam penulisan ilmiah ini, dalam manuskrip yang orang buat itu adalah hasil tulisan kita yang akan kita gunakan dalam penyusunan skripsi kalau ini. Jadi dari KBBI ini, kalau manuskrip itu naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi. Nah, tapi bukan definisi yang kita pakai. Kita pakai definisi kata benda noun yang kedua, yaitu naskah tulisan tangan dengan pena, pensil, maupun petikan. Bukan cetakan. Jadi manuskrip bukan cetakan. Jadi manuskrip. Jadi hasil petikan. Artinya bukan yang sudah dicetak lalu kita copy. Nah, lewat. Oke. Konsep karya ilmiah. Konsep karya ilmiah. Karya ilmiah ini merupakan tulisan. Karya ilmiah ini tulisan yang memaparkan tentang pembahasan secara ilmiah. Siapa yang melakukannya? Ya penulis, peneliti. Jadi paparan pembahasan ilmiah. Namanya pembahasan ilmiah harus berunut. Nanti saya sampaikan bagaimana ciri-cirinya. Karya ilmiah itu disampaikan secara logis, masuk di akal, sistematis, ada urutannya. Jadi kita menyampaikan secara logis, secara sistematis kepada pembaca. Tujuan untuk ditulis itu untuk mencari jawaban atas pertanyaan, jawaban atas hipotesis, pemikiran yang sementara, kesimpulan yang sementara. Apakah benar seperti yang saya pikirkan? Atau ternyata tolak belakang berdasarkan bukti-bukti yang ada. Karya ilmiah ini membuktikan kebenaran tentang satu hal. Mengenai objek yang kita petik atau objek yang kita tulis. Nah, ada jenis-jenisnya. Kalau di bahasa Indonesia ini dia dibagi dari dalam 3, karangan ilmiah, karangan semi ilmiah, dan karangan non ilmiah. Nah, kalau di karya tulis yang kita pelajari di sini itu terbatas pada karangan ilmiah. Bagaimana makalah, laporan, skripsi, tesis, jurnal, artikel ilmiah. Dan kalau bisa ilmiah populer juga. Ilmiah populer itu artikel laporan, editorial, opini, analyze, feature, reportase. Nah, itu juga penting dalam dunia kerja. Jadi diharapkan paling utama kita bisa menyelesaikan ini karangan ilmiah, tapi efek sampingnya juga ke depan karena lebih banyak akan dipakai sebagai cara pelajaran kesehatan masyarakat, menyampaikan hasil penelitian
menjadi bahasa yang bisa dimengerti oleh banyak orang, itu perlu penulisan ilmiah populer. Jadi di sini juga penting untuk ilmiah populer. Untuk karangan non ilmiah kita tidak bahas di karangan karya ilmiah ini, karena kita tidak membuat anekdot, opini, dongeng, hikayat, cerpen, novel, roman, dan naskah drama. Beda dengan kalau kita ada di prodi sastra Tasik, sastra Tari, kemudian di prodi bahasa Indonesia, kita akan menelurkan karangan non ilmiah sebagai karya ilmiahnya. Jadi dia bisa membuat novel sebagai tulisan ilmiahnya, sebagai sesuatu yang dia pertanggungjawabkan di skripsi. Dia bisa membuat dongeng, tapi itu ada di dalam skripsinya, sesuai penulisannya. Kita tidak begitu. Yang kita akan lakukan di mata kuliah ini, terutama untuk jenis yang pertama, karangan ilmiah, dan skill yang kita harapkan, kita mahasiswa punya skill untuk melakukan penulisan ilmiah populer. Ini prinsip-prinsip umum dari karya ilmiah. Objektif. Artinya setiap pernyataan ilmiah dalam hal yang kita tulis itu, karya ilmiah, berdasarkan data dan fakta. Bukan dongeng, bukan hasil pemikiran. Data dan fakta terverifikasi, bukan masukan suka saya, bukan subjektif, bukan pendapat saya, tapi nyata di lapangan. Prosedur penyimpulan penemuannya melalui penalaran deduktif. Jadi dari umum ke khusus atau khusus ke umum. Membuktikan pernyataan atau mendukung pernyataan atau menciptakan sesuatu yang baru. Rasional dalam data. Jadi pembahasan yang di situ masuk di akal, tidak mengambang. Ini ciri-cirinya. Logis. Semua keterangan yang disajikan dapat diterima oleh semua orang. Dapat diterima oleh akal sehat. Jadi masuk di akal. Lagi-lagi sistematis, disusun berdasarkan urutan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan, apalagi berbentuk spiral. Jelaskan, kemudian IC lagi, jelaskan. Tadi objektif. Apa adanya. Lengkap. Dikupas lengkapnya. Lugas. Langsung pada hal-hal pokok, tidak banyak bunga-bunga. Saksama. Berusaha menghindarkan diri dari segala kesalahan, betapapun kecilnya. Ini ciri-ciri karya ilmiah. Bukan berarti sudah tidak ada kesalahan. Tadi kan saya bilang salah itu manusiawi. Tapi kita berusaha supaya bukan semua juga salah. Atau membiarkan salah perbaiki sampai kesalahan yang ada sekecil-kecil. Nah, pendekatan yang dipakai ini jelas.
segala keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan maksud secara jernih. Jadi jelas ya. Tidak memasukkan unsur-unsur emosional di dalam tulisan kita. Beda kalau kita menulis puisi, kita menulis jelas apa adanya. Maksudnya A, jangan pakai hipokrit. Maksud A, tulis A. Dan kebenarannya ada sistem pengujian yang kita tulis di dalam untuk mendukung kebenarannya. Faktanya ini terbukti dengan ini. Makanya kalau kita melakukan pembahasan juga perlu mengkonfirmasi kebenaran yang kita dapat dengan penelitian orang lain. Menurut ini juga begitu. Tapi yang ini juga bilang berbeda. Kenapa berbeda? Nah, itu harus ditulis. Kebenarannya dapat diuji. Kita bisa menghasilkan satu kesimpulan. Terbuka. Konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah kalau ada novelty, dapat baru. Ini terbuka. Universal, berlaku umum. Semua simpulan-simpulan itu berlaku bagi semua populasinya. Nah, ini yang penting. Kadang kita membuat satu kesimpulan dari artikel yang kita buat itu tidak berlaku umum. Nah, maaf, ada kesalahan teknis. Ya, begitu kalau ada anak-anak di rumah. Jadi berlaku umum. Semua simpulan-simpulan berlaku bagi semua populasinya. Jadi jangan kalimat-kalimat simpulan yang paling banyak itu harusnya sesuai dengan tujuan. Apa yang ditujuan itu yang harus menjadi kesimpulan, tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dan tidak bisa digeneralisir. Kesimpulan harus general. Bahasa yang digunakan ilmiah dan bahasa tulis yang lazim. Lazim berarti tanda baca, kemudian penggunaan spasi, penggunaan thickness, lebar antara satu huruf dengan yang lain. Kemudian tuntas, artinya dari segi masalah yang dikupas ini mendalam, lengkap, tidak menyisakan pertanyaan lagi. Makanya setiap karya ilmiah yang baik itu adalah karya ilmiah yang diuji oleh banyak orang sehingga bisa tuntas, tidak menggantung. Pendekatan yang dipakai itu pendekatan rasional, berupaya merumuskan kebenaran berdasarkan kajian data yang diperoleh dari berbagai rujukan. Semua angkatan mau kuliah sisi sebelah? Atau cuma mahasiswa baru? Semua. Kalau semua angkatan, nanti kita lanjutkan. Silakan. Ini nanti dilanjutkan, sudah kuliah pertama. Yang penting hari ini sudah masuk
penjelasan tentang awal perkuliahan. Kita akan pindah ke kuliah bersama yang akan disampaikan oleh Prodi. Terima kasih, silakan Liv, karena absen sudah tertulis. Sudah ada di laporan. Terima kasih, Mener. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mer. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Mer. Terima kasih, Mer.